Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi terkait meteorologi, di mana materinya ini terkait dengan visibility atau jarak pandang, membahas terkait definisi dan perbedaan antara fog, mist, dan haze. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Visibility adalah kemampuan jarak pandang udara yang diukur secara horizontal yang dipengaruhi oleh keadaan udara. Dalam meteorologi, istilah visibility merujuk pada jarak yang dapat dilihat secara horizontal dalam kondisi atmosfer pada suatu lokasi pada waktu tertentu. Secara lebih sederhana, visibility adalah sejauh mana objek atau benda-benda dapat terlihat dengan jelas dalam kondisi tertentu, terutama terkait dengan penglihatan di darat atau dalam lalu lintas udara. Satuan yang umum digunakan untuk mengukur visibility adalah kilometer dan mil. Visibility memiliki dampak besar dalam keselamatan berbagai jenis transportasi seperti penerbangan, pelayaran, dan berkendara di darat. Ketika visibility rendah, pengemudi atau pilot harus menggunakan peralatan bantu seperti lampu navigasi atau lampu kabut, radar untuk membantu bernavigasi dan mengurangi resiko kecelakaan. Jarak pandang yang baik juga penting dalam banyak kegiatan di luar ruangan atau penelitian ilmiah seperti pengamatan bintang dan survei jarak jauh. Unsur-unsur visibility. Unsur-unsur yang mempengaruhi visibility adalah precipitation, fog atau mist, haze, smoke, dan in coastal areas spray. Unsur yang pertama adalah precipitation atau curah hujan. Hujan atau salju akan mengurangi visibility. Hal ini tergantung dari besar kecilnya precipitation yang turun atau besar kecilnya serpihan salju serta intensitasnya. Tetapi hujan lebat dapat mengurangi visibilitas sampai 100 meter bahkan kurang jika disertai dengan pergerakan angin dan turbulensi. Curah hujan adalah istilah yang digunakan dalam meteorologi untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Hal ini merupakan parameter penting dalam memahami siklus air, kondisi iklim, serta berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, manajemen sumber daya air, dan mitigasi bencana. Berikut adalah beberapa poin dalam pembahasan tentang curah hujan. Poin yang pertama, pengukuran curah hujan. Curah hujan diukur dalam satuan tertentu seperti milimeter atau inci. Alat pengukur hujan yang umum digunakan adalah pengukur curah hujan otomatis atau automatic rain gauge, atau alat pengukur curah hujan manual atau manual rain gauge. Poin kedua, faktor-faktor penyebab curah hujan. Curah hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kelembaban udara, suhu permukaan laut, angin, topografi, dan sistem cuaca seperti siklon tropis, front, atau konveksi atmosfer. Poin ketiga, distribusi curah hujan. Curah hujan tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah mungkin menerima curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sementara daerah lain mungkin mengalami musim hujan dan musim kemarau. Topografi juga memainkan peran penting dalam distribusi curah hujan di suatu wilayah. Poin keempat, dampak curah hujan. Curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, erosi tanah, dan pencemaran air. Di sisi lain, kekurangan curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, mengganggu pertanian, menyebabkan kekurangan air bersih dan mempengaruhi kehidupan manusia, tanaman, dan hewan. Poin kelima, peran curah hujan dan siklus air. Curah hujan merupakan bagian penting dari siklus air di bumi. Hujan mengisi sumber air seperti sungai, danau, dan reservoir. Proses evaporasi dan transpirasi kemudian mengembalikan air ke atmosfer, membentuk awan, dan memulai siklus air kembali. Memahami curah hujan sangat penting dalam perencanaan pengolahan sumber daya air, mitigasi bencana, dan pemahaman tentang perubahan iklim global. Data curah hujan juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pertanian, hidrologi, dan meteorologi.
Unsur yang mempengaruhi visibility berikutnya adalah fog dan mist. Fog dan mist adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi atmosfer yang terkait dengan partikel air kecil yang terdispersi di udara. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat kepadatan dan visibilitasnya. Fog mempunyai visibility kurang dari 1000 meter dan mist mempunyai visibility antara 1000 sampai 5000 meter. Keduanya dipengaruhi oleh kondisi awan yang melayang-layang jatuh dengan kelembapan relatif hampir 100% dan keadaan inti kondensasi yang melimpah. Berikut adalah perbedaan antara fog dan mist. Fog adalah kondisi atmosfer di mana partikel air berukuran kecil terkondensasi dan mengambang di dekat permukaan tanah. Fog cenderung lebih tebal dan lebih padat dibandingkan mist. Visibilitas di dalam fog seringkali sangat rendah, sering kurang dari 1 km. Fog dapat terjadi ketika udara dingin menutupi daerah yang lebih hangat di permukaan tanah, atau ketika udara lembab didinginkan sampai mencapai titik embun. Fog dapat menyebabkan gangguan dalam lalu lintas dan navigasi, terutama di area perkotaan dan daerah pesisir. Sedangkan mist juga merupakan kondisi di mana partikel air kecil terkondensasi di udara, tetapi biasanya dalam konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan fog. Mist memiliki visibilitas yang lebih baik daripada fog, biasanya lebih dari 1 km, meskipun tetap memberikan kesan kabut ringan. Mist seringkali muncul sebagai lapisan tipis kelembaban yang mengambang di atas permukaan air atau tanah. Ini sering terjadi di pagi hari ketika udara dingin bertemu dengan permukaan tanah yang hangat. Meskipun mist tidak serinci fog, tetap bisa mengurangi visibilitas dan mempengaruhi aktivitas lalu lintas dan navigasi, terutama di area terbuka dan perbukitan. Dalam kedua kasus, baik fog maupun mist, partikel air yang terkondensasi di udara dapat menyebabkan kondisi berkabut, menurunkan visibilitas, dan mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, terutama yang terkait dengan transportasi dan navigasi. Unsur berikutnya yang mempengaruhi visibilitas adalah haze dan kabut asap. Ketika visibility berkurang menjadi 5000 meter atau kurang, yang diakibatkan oleh adanya partikel-partikel debu, ini yang dinamakan haze. Hal ini lebih disebabkan bukan karena faktor awan yang ada seperti keadaan fog atau mist. Ketika debu atau partikel pasir yang tertiup angin dan visibilitas berkurang hingga kurang dari 1000 meter disebut badai debu atau pasir. Biasanya tidak lebih dari tinggi sekitar 150 hingga 200 feet. Di daerah gurun dan dengan kondisi udara yang tidak stabil, partikel debu yang halus bisa naik ke 8000 feet atau lebih tinggi. Dan kondisi ini bisa bertahan selama berjam-jam dan efeknya dapat ke benua lain. Di Eropa tidak jarang mengalami debu pasir dari Sahara dibawa oleh angin dataran tinggi di sebelah selatan dan akhirnya turun juga ke bagian utara Eropa. Kabut asap, kegiatan dari kawasan industri dan kebakaran di wilayah pemukiman, menambah jelaga dan karbon pada lingkungan, mengurangi bahkan menutupi daya tampak atau visibility. Penambahan inti kondensasi udara sehingga kondensasi akan berlangsung sebelum mencapai RH 100% dan asap terbentuk. Hal ini sangat umum di kota-kota tertentu di abad terakhir. Haze dan kabut asap adalah dua fenomena atmosfer yang serupa namun memiliki perbedaan dalam penyebab dan karakteristiknya. Berikut adalah perbedaan antara haze dan kabut asap. Yang pertama, penyebab, di mana haze biasanya disebabkan oleh partikel-partikel kecil seperti debu, asap, dan polutan lainnya yang tercampur di udara. Penyebab utama haze adalah polusi udara dari berbagai sumber seperti industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia lainnya. Kabut asap terjadi ketika terjadi kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang menyebabkan partikel-partikel asap dan debu tersebar di luas udara. Kabut asap umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan yang meluas di area tertentu. Karakter dan visibilitas. Untuk haze cenderung memiliki visibilitas yang buruk, tetapi biasanya tidak sepadat kabut asap.
Visibilitas selama HES masih memungkinkan untuk melihat objek di sekitarnya, meskipun dengan tingkat kejelasan yang berkurang. Kabut asap biasanya lebih tebal dan lebih padat daripada HES, sehingga mengakibatkan visibilitas yang sangat rendah. Kabut asap dapat menyebabkan kondisi yang sangat berkabut di wilayah yang terkena dampaknya. Sulit untuk melihat jarak yang jauh, bahkan objek dekat pun kadang sulit terlihat. Meskipun HES dan kabut asap memiliki perbedaan, keduanya merupakan masalah lingkungan yang serius yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Upaya mitigasi dan pengendalian polusi udara serta kebakaran hutan menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif dari kedua fenomena ini. Sea spray sebagai unsur yang mempengaruhi visibility. Umum di daerah pesisir, sea spray menambahkan partikel garam ke udara sehingga meningkatkan inti kondensasi, dan kondensasi dapat berlangsung dengan RH yang lebih rendah dari 100%. Dengan demikian sangat mengurangi visibility. Perkiraan visibility dalam konteks cuaca seringkali diberikan dalam kategori seperti foggy untuk kabut, poor untuk buruk, moderate untuk sedang, dan good untuk kondisi baik. Masing-masing memiliki tingkat kejelasan atau visibilitas yang diharapkan. Namun penting untuk dicatat bahwa nilai pasti untuk setiap kategori ini bisa bervariasi tergantung pada standar dan praktik yang digunakan oleh Badan Meteorologi atau penyedia informasi cuaca. Berikut ini adalah interpretasi umum untuk masing-masing kategori. Yang pertama, foggy atau kabut. Kabut biasanya merujuk pada kondisi di mana partikel air kecil terkondensasi di udara, menyebabkan visibilitas yang sangat rendah. Visibility dalam kondisi kabut seringkali kurang dari 1 km atau seringkali diukur dalam meter. Dalam situasi kabut, visibilitas bisa sangat terbatas, seringkali membuat sulit untuk melihat objek atau landmark yang jaraknya jauh. Visibilitas yang diklasifikasikan sebagai poor menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan untuk melihat jarak yang jauh. Biasanya visibilitas dalam kategori poor berkisar antara 1 hingga 4 km. Walaupun tidak setebal kabut, kondisi cuaca buruk masih dapat mengganggu aktivitas luar ruangan dan navigasi. Yang ketiga, visibilitas moderate menandakan kondisi yang cukup jelas di mana objek dapat terlihat dengan cukup jelas, tetapi mungkin ada beberapa pengurangan dalam jarak pandang. Biasanya visibilitas dalam kategori moderate berkisar antara 5 hingga 10 km. Kondisi cuaca moderate dapat dianggap cukup aman untuk berbagai aktivitas di luar ruangan, tetapi mungkin bisa ada beberapa gangguan. Yang keempat, visibilitas good menandakan kondisi yang sangat jelas di mana objek dapat terlihat dengan mudah dan jelas. Biasanya visibilitas dalam kategori good adalah lebih dari 10 km. Kondisi cuaca baik merupakan visibilitas yang optimal untuk berbagai aktivitas di luar ruangan dan navigasi. Penting untuk diingat bahwa interpretasi kategori-kategori ini dapat bervariasi tergantung pada standar lokal dan praktik di daerah tertentu. Selalu penting untuk memperhatikan perkiraan cuaca terbaru dari sumber yang handal ketika membuat rencana perjalanan atau aktivitas luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan, bisa komen di kolom di bawah.